Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga pada pagi ini kalian masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring mata pelajaran SKI kelas 12. Dalam video ini, Bapak akan melakukan review video pembelajaran yang minggu lalu, kemudian akan menambahkan materi-materi sedikit tentang perkembangan Islam di Indonesia, khususnya sejarah masuknya Islam di Indonesia. Jadi di video yang lalu kan sudah jelas ada 4 teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat dari India, kemudian ada teori Arab, kemudian ada teori Persia atau Iran, dan yang terakhir ada teori Cina. Kemudian untuk strategi dakwah Islam di Indonesia itu ada 5 kemarin Bapak buat di video. Ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Untuk yang keenam, sarana dakwah itu ada politik. Bapak sengaja tidak buat karena metode strategi dakwah politik ini akan berhubungan dengan materi kita di bab selanjutnya, yaitu tentang kerajaan. Nah, yang terakhir fase penyebaran Islam di Indonesia. Oke, saya akan sedikit menambahkan materi untuk pada hari ini. Jadi strategi dakwah yang tidak saya masukkan kemarin di video itu ada politik. Politik ini adalah sebuah strategi di mana Islam berkembang di Indonesia melalui sebuah jalan politik. Artinya orang-orang Islam ada yang pada masa itu sudah kuat, mereka melakukan invasi ke pemerintahan. Para juru-juru dakwah itu melakukan dakwah kepada raja-raja, kepada orang-orang penting, dan mendirikan sebuah kerajaan. Ada yang namanya mendirikan sebuah kerajaan sendiri, ada juga dia berdakwah kepada sultan atau kepada rajanya, raja kerajaan yang pada masa itu masih Hindu atau Buddha, didakwai supaya menjadi Islam. Nah, prinsipnya ketika di sebuah kerajaan, rajanya itu berpindah agama menjadi Islam, maka otomatis Islam menjadi agama yang harus diikuti oleh seluruh rakyat. Nah, perkembangan dakwah dengan politik ini berdampak besar pada perkembangan Islam di Indonesia. Banyak muncul kerajaan-kerajaan di Indonesia, terkhusus itu nanti kita akan bahas di bab selanjutnya. Oke. Lantas, bagaimana sebenarnya kondisi Indonesia sebelum masuknya Islam? Nah, sebelum masuk Islam masuk ke Indonesia, di Indonesia itu mereka memiliki pemahaman keagamaan. Yang pertama ada Hindu, dibuktikan dengan kerajaan-kerajaan Hindu, kemudian ada Buddha, dan yang terakhir ada mereka mempercayai sembahan dewa-dewa. Kondisi inilah yang membuat orang-orang Indonesia menjadi beragama seperti itu. Kemudian Islam masuk dengan menyebarkan agama Islam. Poin penting dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam masuk ke Indonesia membawa perdamaian. Ajaran Islam ajaran yang memandang semua manusia sama di mata Allah. Tidak ada yang membedakan kecuali ketakwaan. Tidak seperti ajaran-ajaran agama yang lain yang membedakan manusia berdasarkan kasta seperti agama Hindu. Oke, di akhir video ini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Saya harap video ini kalian tontonlah dengan baik, karena penjelasan-penjelasan ini akan saya tagih tugasnya. Semoga kalian semua diberi kesehatan. Yang paling utama adalah tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan menghindari mobilitas. Terima kasih anak-anak semua. Semoga diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Semoga pandemi virus corona ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.